materi pertama sampai materi yang ke-11. Pertama, pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddatsa yang berarti ucapan, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Contohnya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah. Sunnah berasal dari kata sunnah, berarti kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, kana Nabi SAW idza dakhala al-masjid bada'a bi rak'atain. Nabi Muhammad SAW apabila masuk masjid, beliau memulai dengan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, khobar. Secara bahasa berarti berita atau informasi. Sedangkan secara istilah, yakni segala riwayat atau informasi, baik yang berasal dari Nabi, sahabat, ataupun dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajlidu may yafti bi ghairi ilm. Dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mencambuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang terakhir yakni athar. Secara bahasa yakni berarti bekas atau jejak. Sedangkan secara istilah, athar adalah riwayat dari sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah asar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisad fi sunnah khairu minal ijtihad fil bid'ah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Materi yang kedua yakni dalil kehujjahan hadis. Terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, takrir. Takrir secara bahasa menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan, atau sikap seseorang yang beliau ketahui, namun tidak beliau tolak atau larang. Termasuk diamnya Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk pengakuan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surah Al-Maidah ayat 5 mengenai keharusan dalam berwudu. Taqid secara bahasa yakni mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah, taqid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya umum atau mutlak. Contohnya, an Aisyah ummul mukmin radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul yadu fi rubu'i dinarin fasa'idan. Ummul mukmin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tangan pencuri dipotong ketika mencuri 1/4 dirham atau lebih. Hadis ini mentaqid Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya tafsil. Tafsil secara bahasa yakni menjelaskan atau merinci. Sedangkan secara istilah, tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global atau ijmal dalam Al-Quran. Contohnya, qala Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah
berkata, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentafsil Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya takhsis. Takhsis secara bahasa yakni mengkhususkan. Sedangkan secara istilah, takhsis adalah hadis yang mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya, khuduni anni qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa sayyibu bisayyibi jaldu mi'ah wa rajam. Ambillah dari diriku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya deras 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya deras 100 kali dan rojam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkhususkan pada Quran surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya tasyri'. Tasyri' secara bahasa penetapan hukum, sedangkan secara istilah tasyri' adalah fungsi hadis sebagai sumber hukum atau syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambah hukum baru. Contohnya, kullu dhi nabim misiba'i fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka makannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi disebutkan dalam hadis. Materi yang ketiga yakni sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskannya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang mulai menaruh perhatian terhadap sanad dan keautentikan hadis karena munculnya hadis palsu. Pada abad kedua Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi atas dorongan pemerintah. Tokoh-tokoh penting dalam fase ini, yang pertama Imam Malik, yang kedua Imam Ahmad, dan yang terakhir Imam Bukhari. Selanjutnya hadis disusun lebih sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan tema, serta melahirkan ilmu-ilmu pendukung seperti mustalahul hadis dan ulumul hadis. Materi yang keempat yakni hadis dan kuantitas sanad. Yang pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa berarti berturut-turut. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contoh hadis ini yakni huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatah. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hadis masyhur. Secara bahasa yakni terkenal, sedangkan secara istilah hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai pada derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 2. Yang pertama hadis gharib dan hadis aziz. Hadis gharib secara bahasa adalah sendiri atau asing. Sedangkan secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Dikatakan hadis gharib sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis aziz. Secara bahasa, aziz itu mulia, kuat. Secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai mutawatir. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Dikatakan hadis aziz sebab hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Materi yang kelima yakni hadis secara kuantitas sanad. Dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih. Secara bahasa sahih itu sehat atau benar. Sedangkan secara istilah hadis sahih ini yakni adalah
Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobat, tidak ada illat serta tidak ada syadz. Contoh hadis ini ialah innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis hasan. Secara bahasa, hasan itu baik atau bagus. Sedangkan secara istilah sama seperti hadis sahih. Namun syarat yang berbeda ialah pada tingkatan dobatnya di bawah sahih. Contohnya, innalillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Yang terakhir ialah hadis dhaif. Secara bahasa dhaif itu lemah. Sedangkan secara istilah, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat dari hadis sahih maupun hadis hasan. Contohnya, ru'ya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'da al-'asri fakhtulisa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Materi yang keenam yakni syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu artinya sandaran atau hubungan. Bersambung diambil dari kata ittisal, berarti tersambung. Secara istilah, sanad bersambung adalah setiap perawi dalam rantai hadis yang menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi yang terputus di tengah-tengah sanad. Yang kedua, perawinya adil. Adil itu jujur, lurus atau dapat dipercaya. Secara istilah, perawi yang adil maksudnya adalah orang yang meriwayatkan hadis, beliau beragama Islam, beliau berakal, tidak fasik atau jujur. Yang ketiga ialah rawi yang dobat. Dobat itu kuat ingatan atau cermat dalam pencatatan. Secara istilah, rawi yang dobat adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal atau mencatat hadis. Yang keempat, tidak ada illah. Illat itu berarti penyakit atau cacat. Tidak ada illah maksudnya ialah hadis tidak memiliki hadis yang tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Yang terakhir, tidak ada syadz yang berasal dari kata syudzul, berarti menyimpang. Secara istilah, tidak melanggar dari salah satu syarat keempat tadi. Contohnya, balighu anni walau ayah. Materi yang ketujuh ini tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari kata hammala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, atau dengan perantara. Sigatnya seperti haddatsana atau haddatsani, sami'na atau sami'tu. Yang terakhir, akhbarana atau akhbarani. Materi yang ke-8 yakni hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu berasal dari kata wada'a yada'u yang berarti meletakkan. Secara istilah, maudhu adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik secara sengaja atau karena kebohongan. Contohnya seperti hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini tidak ada sumbernya dan dikatakan sebagai hadis palsu. Yang materi yang ke-9 yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari kata rajul yang berarti laki-laki atau orang-orang. Al-hadis berarti perkataan, ucapan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Berarti secara istilah, rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya, pada hadis yang berbunyi idza mata bnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah, rawahu Muslim. Para ulama menganalisis sanad hadis ini melalui pendekatan rijalul hadis. Dalam sanadnya terdapat nama-nama seperti Abu Al-Walid yakni Hisham bin Abdul Malik yang dikenal sikoh atau terpercaya. Kedua, Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dijuluki Amirul Mukmin dalam hadis. Yang ketiga, Al-A'mas yakni Sulaiman bin Mihran yang juga sikoh meskipun termasuk mudallis, perlu diteliti dalam bentuk periwayatannya. Serta yang terakhir, Abu Salih dan Abu Hurairah yang juga diterima. Materi yang ke-10 yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab
latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya, salatul qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang di Madinah saat itu yang salat dengan duduk. Pada saat itu Nabi mengetahui. Nabi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Umar terkait alasan mereka salat duduk. Mereka pun menjawab bahwa mereka salat duduk karena mereka terkena wabah penyakit panas. Kemudian Rasul bersabda hadis tersebut, dan para sahabat yang masih mampu berdiri pun lebih memilih berdiri daripada duduk. Materi yang terakhir yakni ilmu takhrij hadis. Ilmu takhrij hadis secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kharraja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber hadis. Contohnya, kita mentakhrij dengan lafaz bil lafzi, yakni dengan cara menelusuri hadis yang membuat kata. Seperti kita buka di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi dan mencari kata yang ingin kita cari tersebut. Materi pertama sampai materi yang ke-11. Pertama, pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddatsa yang berarti ucapan, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Contohnya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah. Sunnah berasal dari kata sunnah, berarti kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, kana Nabi SAW idza dakhala al-masjid bada'a bi rak'atain. Nabi Muhammad SAW apabila masuk masjid, beliau memulai dengan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, khobar. Secara bahasa berarti berita atau informasi. Sedangkan secara istilah, yakni segala riwayat atau informasi, baik yang berasal dari Nabi, sahabat, ataupun dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajlidu may yafti bi ghairi ilm. Dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mencambuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang terakhir ini athar. Secara bahasa yakni berarti bekas atau jejak. Sedangkan secara istilah, athar adalah riwayat dari sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah asar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisad fi sunnah khairu minal ijtihad fil bid'ah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Materi yang kedua yakni dalil kehujjahan hadis. Terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, takrir. Takrir secara bahasa menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan, atau sikap seseorang yang beliau ketahui, namun tidak beliau tolak atau larang. Termasuk diamnya Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk pengakuan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian
jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surah Al-Maidah ayat 5 mengenai keharusan dalam berwudu. Taqid secara bahasa yakni mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah, taqid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya umum atau mutlak. Contohnya, an Aisyah ummul mukmin radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul yadu fi rubu'i dinarin fasa'idan. Ummul mukmin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri dipotong ketika mencuri 1/4 dirham atau lebih. Hadis ini mentaqid Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya tafsil secara bahasa yakni menjelaskan atau merinci. Sedangkan secara istilah, tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global atau ijmal dalam Al-Quran. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rasulullah berkata, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentafsil Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya takhsis secara bahasa yakni mengkhususkan. Sedangkan secara istilah, takhsis adalah hadis yang mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya, khuduni anni qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa sayyibu bisayyibi jaldu mi'ah wa rajam. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya deras 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya deras 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkhususkan pada Quran surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya tasyri' secara bahasa penetapan hukum. Sedangkan secara istilah, tasyri' adalah fungsi hadis sebagai sumber hukum atau syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambah hukum baru. Contohnya, kullu dhi nabim misiba'i fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka makannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi disebutkan dalam hadis. Materi yang ketiga yakni sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskannya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang mulai menaruh perhatian terhadap sanad dan keautentikan hadis karena munculnya hadis palsu. Pada abad kedua Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi atas dorongan pemerintah. Tokoh-tokoh penting dalam fase ini, yang pertama Imam Malik, yang kedua Imam Ahmad, dan yang terakhir Imam Bukhari. Selanjutnya hadis disusun lebih sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan tema, serta melahirkan ilmu-ilmu pendukung seperti mustalahul hadis dan ulumul hadis. Materi yang keempat yakni hadis dan kuantitas sanad. Yang pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa berarti berturut-turut. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contoh hadis ini yakni wa tahuru ma'uh al-hillu maitatah. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hadis masyhur. Secara bahasa yakni terkenal, sedangkan secara istilah hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai pada derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ahad dibagi menjadi 2. Yang pertama hadis gharib dan hadis aziz.
Hadis gharib secara bahasa adalah sendiri atau asing. Sedangkan secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contohnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Dikatakan hadis gharib sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis aziz secara bahasa, aziz itu mulia, kuat. Secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai mutawatir. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Dikatakan hadis aziz sebab hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Materi yang kelima yakni hadis secara kuantitas sanad. Dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih. Secara bahasa sahih itu sehat atau benar. Sedangkan secara istilah hadis sahih ini adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobat, tidak ada illat serta tidak ada syadz. Contoh hadis ini ialah innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis hasan. Secara bahasa hasan itu baik atau bagus. Sedangkan secara istilah sama seperti hadis sahih. Namun syarat yang berbeda ialah pada tingkatan dobatnya di bawah sahih. Contohnya innalillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Yang terakhir ialah hadis dhaif. Secara bahasa dhaif itu lemah. Sedangkan secara istilah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat dari hadis sahih maupun hadis hasan. Contohnya ru'ya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'da al-'asri fakhtulisa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Materi yang keenam yakni syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama sanadnya bersambung. Sanad itu artinya sandaran atau hubungan. Bersambung diambil dari kata ittisal, berarti tersambung. Secara istilah sanad bersambung adalah setiap perawi dalam rantai hadis yang menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi yang terputus di tengah-tengah sanad. Yang kedua, perawinya adil. Adil itu jujur, lurus atau dapat dipercaya. Secara istilah, perawi yang adil maksudnya adalah orang yang meriwayatkan hadis, beliau beragama Islam, baligh, berakal, tidak fasik atau jujur. Yang ketiga ialah rawinya dobat. Dobat itu kuat ingatan atau cermat dalam pencatatan. Secara istilah, rawi yang dobat adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal atau mencatat hadis. Yang keempat, tidak ada illah. Illat itu berarti penyakit atau cacat. Tidak ada illah maksudnya ialah hadis yang tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Yang terakhir, tidak ada syadz yang berasal dari kata syudzul, berarti menyimpang. Secara istilah tidak melanggar dari salah satu syarat keempat tadi. Contohnya balighu anni walau ayah. Materi yang ketujuh ini tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari kata hammala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan atau dengan perantara. Sigatnya seperti haddatsana atau haddatsani, sami'na atau sami'tu. Yang terakhir akhbarana atau akhbarani. Materi yang ke-8 yakni hadis maudhu. Secara bahasa maudhu berasal dari kata wada'a yada'u yang berarti meletakkan. Secara istilah maudhu adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya baik secara sengaja atau karena kebohongan. Contohnya seperti hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini tidak ada sumbernya dan dikatakan sebagai hadis palsu. Dan materi yang kesembilan yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari kata rojul yang berarti laki-laki atau orang-orang. Al-hadis berarti perkataan, ucapan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Berarti secara istilah, rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya, pada hadis yang berbunyi idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah, rawahu Muslim. Para ulama menganalisis sanad hadis ini melalui pendekatan rijalul hadis. Dalam sanadnya terdapat nama-nama seperti Abu Al-Walid yakni Hisham bin Abdul Malik yang dikenal sikoh atau terpercaya. Kedua, Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dijuluki Amirul Mukmin dalam hadis. Yang ketiga, Al-A'mas yakni Sulaiman bin Mihran yang juga sikoh meskipun termasuk mudallis, perlu diteliti dalam bentuk periwayatannya. Serta yang terakhir Abu Salih dan Abu Hurairah yang juga diterima. Materi yang ke-10 yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya, salatul qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang di Madinah saat itu yang sholat dengan duduk. Pada saat itu Nabi mengetahui. Nabi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Umar terkait alasan mereka sholat duduk. Mereka pun menjawab bahwa mereka sholat duduk karena mereka terkena wabah penyakit panas. Kemudian Rasul bersabda hadis tersebut, dan para sahabat yang masih mampu berdiri pun Nabi memilih berdiri daripada duduk. Materi yang terakhir yakni ilmu takhrij hadis. Ilmu takhrij hadis secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kharraja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber hadis. Contohnya, kita mentakhrij dengan lafaz bil lafzi, yakni dengan cara menelusuri hadis yang membuat kata. Seperti kita buka di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi dan mencari kata yang ingin kita cari tersebut. Materi pertama sampai materi yang ke-11. Pertama, pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddatsa yang berarti ucapan, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Contohnya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah. Sunnah berasal dari kata sunnah, berarti kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, kana Nabi SAW idza dakhala al-masjid bada'a bi rak'atain. Nabi Muhammad SAW apabila masuk masjid, beliau memulai dengan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, khobar. Secara bahasa berarti berita atau informasi. Sedangkan secara istilah, yakni segala riwayat atau informasi, baik yang berasal dari Nabi, sahabat, ataupun dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajlidu may yafti bi ghairi ilm. Dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mencambuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang terakhir ini athar. Secara bahasa yakni berarti bekas atau jejak. Sedangkan secara istilah, athar adalah riwayat dari sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah asar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
al-iqtisad fi sunnah khairu minal ijtihad fil bid'ah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Materi yang kedua yakni dalil kehujjahan hadis. Terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, takrir. Takrir secara bahasa menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan atau sikap seseorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang. Termasuk diamnya Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk pengakuan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, "La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa." Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surah Al-Maidah ayat 5 mengenai keharusan dalam berwudu. Taqid secara bahasa yakni mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah, taqid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya umum atau mutlak. Contohnya, an Aisyah ummul mukmin radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul yadu fi rubu'i dinarin fasa'idan. Ummul mukmin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tangan pencuri dipotong ketika mencuri 1/4 dirham atau lebih. Hadis ini mentaklid Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya tafsil. Tafsil secara bahasa yakni menjelaskan atau merinci. Sedangkan secara istilah, tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global atau ijmal dalam Al-Quran. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rasulullah berkata, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentafsil Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya takhsis. Takhsis secara bahasa yakni mengkhususkan. Sedangkan secara istilah, takhsis adalah hadis yang mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya, khudhuni anni qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa sayyibu bisayyibi jaldu mi'ah wa rajam. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya deras 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya deras 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkhususkan pada Quran surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya tasyri'. Tasyri' secara bahasa penetapan hukum, sedangkan secara istilah tasyri' adalah fungsi hadis sebagai sumber hukum atau syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambah hukum baru. Contohnya, kullu dhi nabim misiba'i fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi disebutkan dalam hadis. Materi yang ketiga yakni sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskannya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang mulai menaruh perhatian terhadap sanad dan keautentikan hadis.
karena munculnya hadis palsu. Pada abad kedua Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi atas dorongan pemerintah. Tokoh-tokoh penting dalam fase ini, yang pertama Imam Malik, yang kedua Imam Ahmad, dan yang terakhir Imam Bukhari. Selanjutnya hadis disusun lebih sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan tema, serta melahirkan ilmu-ilmu pendukung seperti mustalahul hadis dan ulumul hadis. Materi yang keempat yakni hadis dan kuantitas sanad. Yang pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa berarti berturut-turut. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contoh hadis ini yakni wa tahuru ma'uh al-hillu maitatah. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hadis masyhur. Secara bahasa yakni terkenal, sedangkan secara istilah hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai pada derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 2. Yang pertama hadis gharib dan hadis aziz. Hadis gharib secara bahasa adalah sendiri atau asing. Sedangkan secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contohnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Dikatakan hadis gharib sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis aziz. Secara bahasa, aziz itu mulia, kuat. Secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai mutawatir. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Dikatakan hadis aziz sebab hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Materi yang kelima yakni hadis secara kuantitas sanad. Dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih. Secara bahasa sahih itu sehat atau benar. Sedangkan secara istilah hadis sahih ini adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobat, tidak ada illat serta tidak ada syadz. Contoh hadis ini ialah innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis hasan. Secara bahasa hasan itu baik atau bagus. Sedangkan secara istilah sama seperti hadis sahih. Namun syarat yang berbeda ialah pada tingkatan dobatnya di bawah sahih. Contohnya innalillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Yang terakhir ialah hadis dhaif. Secara bahasa dhaif itu lemah. Sedangkan secara istilah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat dari hadis sahih maupun hadis hasan. Contohnya ru'ya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'da al-'asri fakhtulisa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Materi yang keenam yakni syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama sanadnya bersambung. Sanad itu artinya sandaran atau hubungan. Bersambung diambil dari kata ittisal, berarti tersambung. Secara istilah sanad bersambung adalah setiap perawi dalam rantai hadis yang menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi yang terputus di tengah-tengah sanad. Yang kedua, perawinya adil. Adil itu jujur, lurus atau dapat dipercaya. Secara istilah, perawi yang adil maksudnya adalah orang yang meriwayatkan hadis, beliau beragama Islam, beliau berakal, tidak fasik atau jujur. Yang ketiga ialah rawi yang dobat. Dobat itu kuat ingatan atau cermat dalam pencatatan. Secara istilah, rawi yang dobat adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal atau mencatat hadis. Yang keempat, tidak ada illah. Illat itu berarti penyakit atau cacat. Tidak ada illah maksudnya ialah hadis yang tidak terdapat cacat
tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Yang terakhir, tidak ada syadz yang berasal dari kata syudzul, berarti menyimpang. Secara istilah tidak melanggar dari salah satu syarat keempat tadi. Contohnya, balighu anni walau ayah. Materi yang ketujuh ini tahammul wal ada. Tahammul berasal dari kata hammala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, atau dengan perantara. Sigatnya seperti haddatsana atau haddatsani, sami'na atau sami'tu. Yang terakhir, akhbarana atau akhbarani. Materi yang ke-8 yakni hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu berasal dari kata wada'a yada'u yang berarti meletakkan. Secara istilah, maudhu adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik secara sengaja atau karena kebohongan. Contohnya seperti hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini tidak ada sumbernya dan dikatakan sebagai hadis palsu. Yang materi yang ke-9 yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari kata rajul yang berarti laki-laki atau orang-orang. Al-hadis berarti perkataan, ucapan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Berarti secara istilah, rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya, pada hadis yang berbunyi idza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Rawahu Muslim. Para ulama menganalisis sanad hadis ini melalui pendekatan rijalul hadis. Dalam sanadnya terdapat nama-nama seperti Abu Al-Walid, yakni Hisham bin Abdul Malik yang dikenal sikoh atau terpercaya. Kedua, Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dijuluki Amirul Mukmin dalam hadis. Yang ketiga, Al-A'mas, yakni Sulaiman bin Mihran yang juga sikoh meskipun termasuk mudallis, perlu diteliti dalam bentuk periwayatannya. Serta yang terakhir, Abu Salih dan Abu Hurairah yang juga diterima. Materi yang ke-10 yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya, salatul qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im. Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang di Madinah saat itu yang sholat dengan duduk. Pada saat itu Nabi mengetahui. Nabi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Umar terkait alasan mereka sholat duduk. Mereka pun menjawab bahwa mereka sholat duduk karena mereka terkena wabah penyakit panas. Kemudian Rasul bersabda hadis tersebut, dan para sahabat yang masih mampu berdiri pun Nabi memilih berdiri daripada duduk. Materi yang terakhir yakni ilmu takhrij hadis. Ilmu takhrij hadis secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kharraja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber hadis. Contohnya, kita mentakhrij dengan lafaz bil lafzi, yakni dengan cara menelusuri hadis yang membuat kata. Seperti kita buka di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi dan mencari kata yang ingin kita cari tersebut. Materi pertama sampai materi yang ke-11. Pertama, pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddatsa yang berarti ucapan, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Contohnya, qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah. Sunnah berasal dari kata sunnah, berarti kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW,
berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid bada'a bi rak'atain. Nabi Muhammad SAW apabila masuk masjid, beliau memulai dengan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, khobar. Secara bahasa berarti berita atau informasi. Sedangkan secara istilah yakni segala riwayat atau informasi, baik yang berasal dari Nabi, sahabat ataupun dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajlidu may yafti bi ghairi ilm. Dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mencambuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang terakhir yakni athar. Secara bahasa yakni berarti bekas atau jejak. Sedangkan secara istilah, athar adalah riwayat dari sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah asar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisad fi sunnah khairu minal ijtihad fil bid'ah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Materi yang kedua yakni dalil kehujjahan hadis. Terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, takrir. Takrir secara bahasa menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan, atau sikap seseorang yang beliau ketahui, namun tidak beliau tolak atau larang. Termasuk diamnya Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk pengakuan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surah Al-Maidah ayat 5 mengenai keharusan dalam berwudu. Taqid secara bahasa yakni mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah, taqid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya umum atau mutlak. Contohnya, an Aisyah ummul mukmin radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul yadu fi rubu'i dinarin fasa'idan. Ummul mukmin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tangan pencuri dipotong ketika mencuri 1/4 dirham atau lebih. Hadis ini mentaqid Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya tafsil. Tafsil secara bahasa yakni menjelaskan atau merinci. Sedangkan secara istilah, tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global atau ijmal dalam Al-Quran. Contohnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rasulullah berkata, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentafsil Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya takhsis. Takhsis secara bahasa yakni mengkhususkan. Sedangkan secara istilah, takhsis adalah hadis yang mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya, khuduni anni qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa sayyibu bisayyibi jaldu mi'ah wa rajam. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar
hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya deras 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya deras 100 kali dan rojam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkhususkan pada Quran surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya tasyri'. Tasyri' secara bahasa penetapan hukum, sedangkan secara istilah tasyri' adalah fungsi hadis sebagai sumber hukum atau syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambah hukum baru. Contohnya, kullu dhi nabim misiba'i fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka makannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi disebutkan dalam hadis. Materi yang ketiga yakni sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskannya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang mulai menaruh perhatian terhadap sanad dan keautentikan hadis karena munculnya hadis palsu. Pada abad kedua Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi atas dorongan pemerintah. Tokoh-tokoh penting dalam fase ini, yang pertama Imam Malik, yang kedua Imam Ahmad, dan yang terakhir Imam Bukhari. Selanjutnya hadis disusun lebih sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan tema, serta melahirkan ilmu-ilmu pendukung seperti mustalahul hadis dan ulumul hadis. Materi yang keempat yakni hadis dan kuantitas sanad. Yang pertama, hadis mutawatir. Secara bahasa berarti berturut-turut. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contoh hadis ini yakni huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatah. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hadis masyhur. Secara bahasa yakni terkenal, sedangkan secara istilah hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai pada derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 2. Yang pertama hadis gharib dan hadis aziz. Hadis gharib secara bahasa adalah sendiri atau asing. Sedangkan secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Dikatakan hadis gharib sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis aziz. Secara bahasa, aziz itu mulia, kuat. Secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai mutawatir. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Dikatakan hadis aziz sebab hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Materi yang kelima yakni hadis secara kuantitas sanad. Dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih. Secara bahasa sahih itu sehat atau benar. Sedangkan secara istilah hadis sahih ini yakni adalah hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobat, tidak ada illat serta tidak ada syadz. Contoh hadis ini ialah innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis hasan. Secara bahasa hasan itu baik atau bagus. Sedangkan secara istilah sama seperti hadis sahih. Namun syarat yang berbeda ialah pada tingkatan dobatnya di bawah sahih. Contohnya, innalillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Yang terakhir ialah hadis dhaif.
Secara bahasa, dhaif itu lemah. Sedangkan secara istilah, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat dari hadis sahih maupun hadis hasan. Contohnya ru'ya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'da al-'asri fakhtulisa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Materi yang keenam yakni syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu artinya sandaran atau hubungan. Bersambung diambil dari kata ittisal, berarti tersambung. Secara istilah, sanad bersambung adalah setiap perawi dalam rantai hadis yang menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi yang terputus di tengah-tengah sanad. Yang kedua, perawinya adil. Adil itu jujur, lurus atau dapat dipercaya. Secara istilah, perawi yang adil maksudnya adalah orang yang meriwayatkan hadis, beliau beragama Islam, baligh berakal, tidak fasik atau jujur. Yang ketiga ialah rawi yang dobat. Dobat itu kuat ingatan atau cermat dalam pencatatan. Secara istilah, rawi yang dobat adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal atau mencatat hadis. Yang keempat, tidak ada illah. Illat itu berarti penyakit atau cacat. Tidak ada illah maksudnya ialah hadis tidak memiliki hadis yang tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Yang terakhir, tidak ada syadz yang berasal dari kata syudzul, berarti menyimpang. Secara istilah, tidak melanggar dari salah satu syarat keempat tadi. Contohnya, balighu anni walau ayah. Materi yang ketujuh ini tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari kata hammala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, atau dengan perantara. Sigatnya seperti haddatsana atau haddatsani, sami'na atau sami'tu. Yang terakhir, akhbarana atau akhbarani. Materi yang ke-8 yakni hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu berasal dari kata wada'a yada'u yang berarti meletakkan. Secara istilah, maudhu adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik secara sengaja atau karena kebohongan. Contohnya seperti hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini tidak ada sumbernya dan dikatakan sebagai hadis palsu. Yang materi yang ke-9 yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari kata rajul yang berarti laki-laki atau orang-orang. Al-hadis berarti perkataan, ucapan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Berarti secara istilah, rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya, pada hadis yang berbunyi idza mata banu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah, rawahu Muslim. Para ulama menganalisis sanad hadis ini melalui pendekatan rijalul hadis. Dalam sanadnya terdapat nama-nama seperti Abu Al-Walid, yakni Hisham bin Abdul Malik yang dikenal sikoh atau terpercaya. Kedua, Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dijuluki Amirul Mukmin dalam hadis. Yang ketiga, Al-A'mas yakni Sulaiman bin Mihran yang juga sikoh meskipun termasuk mudallis, perlu diteliti dalam bentuk periwayatannya. Serta yang terakhir, Abu Shalih dan Abu Hurairah yang juga diterima. Materi yang ke-10 yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya, salatul qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im. Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang di Madinah saat itu yang sholat dengan duduk. Pada saat itu Nabi mengetahui. Nabi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Umar terkait alasan mereka sholat duduk. Mereka pun menjawab bahwa mereka sholat duduk karena mereka terkena wabah penyakit panas. Kemudian Rasul bersabda hadis tersebut, dan para sahabat yang masih mampu berdiri pun lebih memilih berdiri daripada duduk.
Materi yang terakhir yakni ilmu takhrij hadis. Ilmu takhrij hadis secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kharraja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber hadis. Contohnya, kita mentakhrij dengan lafaz bil lafzi, yakni dengan cara menelusuri hadis yang membuat kata. Seperti kita buka di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi dan mencari kata yang ingin kita cari tersebut.